Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu 'adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah yang tiada tara. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Taksimi Ustaz muliakan. Kanan dan kiri, atas dan bawah, baik dan jelek, semua ini senantiasa selalu berpasangan. Tidak pernah terlintas segala sesuatu yang hanya satu arah, sementara arah belakang tidak pernah diperhatikan. Kita melangkah ke depan, terus tidak pernah tengok ke belakang, ini merupakan suatu tujuan yang bagus di mata kita. Tapi belum tentu bagus di mata Allah. Bagaimana bagusnya di mata Allah? Semua atas didasari bukan karena keterbelakangan segala sesuatu yang terjadi, tetapi mempelajari apa yang telah terjadi. Untuk dijadikan satu sebagai sinkron yang bagus, bersama dengan iman yang ada di dasar semua ini. Fondasional yang seperti ini merupakan suatu fundamental yang sangat kokoh yang akan bisa membentengi kita menjadi hamba Allah yang taqwa Allah. Yang bisa mewujudkan ma'rifatullah. Yang senantiasa bisa mengarahkan kita ke jalan suatu kebenaran Allah. Tidak mudah bagi kita untuk senantiasa cenderung lebih turun ke dasar lautan, bukan lautan air, bukan lautan apa, tetapi lautan dosa. Dengan kita masuknya ke suatu lautan, namakan lautan dosa ini, akan membuat kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ada sisi-sisi lain kalau kita merasa seperti ini, dengan kita punya fundamental yang kuat, dengan iman yang kuat, segala sesuatu kemudian dihipnotis, dijadikan satu dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah Allah, maka ini merupakan suatu tujuan yang benar-benar erat hubungannya dengan ma'rifatullah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kalau kita sudah melihat seperti ini, mari kita feedback. Kita jadikan di belakang kita ini segala sesuatu yang sudah terjadi, suatu pelajaran yang bisa menjadikan suatu atau mempelajari kita berbuat lebih hati-hati ke depannya agar kita dijauhkan dari maksiat, agar kita dijauhkan dengan zina, agar kita dijauhkan dengan segala yang berhubungan dengan riba. Ada segala sesuatu di dalam hidup kita, yaitu ada 4 perkara di mana ini di dalam hidup kita senantiasa harus kita perbaiki. Yang pertama, jika diri kita diuji oleh Allah dengan syahwat dan nafsu, ingat syahwat dan nafsu, maka perbaikilah sholat dan puasa kita. Kalau ujian itu senantiasa berhubungan dengan syahwat dan nafsu, maka perbaikilah sholat dan puasa kita. Sedangkan di situ disebutkan aqimis shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kemudian
apa yang namakan kita rukuk. Warka'u ma'arokin, kemudian rukuklah kepada bersama mereka yang rukuk bersama berjamaah. Alias kita menjalankan sholat secara berjamaah. Dengan sholat ini, dengan puasa ini, maka akan menjauhkan kita dari segala nafsu dan syahwat yang ada di dunia ini. Ingat, syahwat akan membawa kita, akan membelenggu kita ke dalam suatu dasar kemaksiatan yang luar biasa. Tenggelam dengan kemaksiatan yang luar biasa sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui, ketika kita melangkah tidak akan lepas dengan nafsu dan syahwat. Nafsu apa? Nafsu amarah iya, nafsu mutmainnah iya, nafsu keserakahan iya, syahwat apa? Dan banyak sekali syahwat banyak yang kita lakukan tanpa sadar ini jelang atau berkebersamaannya dengan zina. Zina bagaimana? Zina segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang sudah diterapkan dalam Al-Quran. Baik zina muson, zina ghairu muson, maupun zina laman. Baik zina laman ain, zina laman kolbi, zina ma'an da'in. Semua ini senantiasa bersama kita apabila kita tidak bisa memeranginya. Orang kita sekarang kepada ini, kepada nafsu dan syahwat ini, yang pasti akan melengket ke dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam kejenuhan kita, dalam ketenangan kita, alias kita ragu-ragu di dalam segala hal, baik memilih maupun memilah. Ingat, ini yang pertama. Jadi, apabila diri kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, yaitu diuji dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan syahwat dan nafsu, maka puasa, kemudian sholat, ini kita jalankan. Jangan cuma kita lihat innas sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar aja, tidak. Tetapi khusyuan, senantiasa kita khusyuk di dalam ibadah, di dalam sholat kita, ini penting untuk kita pelajari. Sering terjadi sholat kita minus pahalanya. Gara-gara apa? Karena kita tidak bisa fokus, alias kita gagal fokus. Siapa yang menggagalkan kita? Iblis, jin. Dengan cara apa? Dengan cara tipu muslihat. Dengan keduniawian yang kita punya. Kemudian yang kedua, jika diri kita merasa tidak tenang dan keras hati ini kita keras, maka perbaikilah hubungan kita dan bakti kepada orang tua kita. Perbaiki hubungan kita. Hubungan kepada siapa? Kepada tetangga, kepada kekerabat, dan kepada orang tua. Jadilah kita menjadi anak yang merupakan, yaitu awal soleh itu ula. Anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada kita, apapun yang menghipnotis kita dengan kekayaan, dengan kemewahan yang ada di dunia ini bukan kunci kita, ini bukan kunci keberhasilan dunia dan akhirat, bukan. Bahkan tanpa sadar kita akan kejebak ke dalam kelengahan ini. Maka dari itu, tenang dan keras hati, tidak tenang, tidak nyaman dalam segala apa, dan kekerasan hati yang kita punya, kita buang. Dengan cara perbaiki hubungan terhadap sesama, sambung tali silaturahmi terhadap sesama. Yang ini riwayat hadis mengatakan, jika nanti menyambung silaturahim, muslim sama muslim, maka akan memanjangkan umur. Bakti kepada orang tua merupakan suatu kewajiban anak. Apapun yang terjadi. Lahuma ufin, bahkan kita tidak boleh mengatakan kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan. Sepinter apapun kita, seahli apapun kita, dalam ibadah kita, ketika kita tidak bisa berbakti kepada orang tua kita, maka semuanya sia-sia. Kemudian yang ketiga, jika kita merasa tertekan dan hidup merasa dalam kesempitan,
Maka perbaiki hubungan kita dengan membaca Al-Quran. Maka disebutkan khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baiknya orang adalah di mana orang itu ada orang yang mau belajar tentang Al-Quran. Wa amalah, dan kemudian mengajarkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mensyiarkannya, mendakwahkannya. Ini penting buat kita pelajari. Dan ini sering sekali kita terlewati. Sehingga kita menjadi, kehidupan kita menjadi tertekan. Dengan hidup kita merasa sempit. Sesempit nanti ketika kita di alam barzakh dihimpit dengan tanah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa pasti akan mati. Ketika kita punya nyawa ini, pasti kita akan menghadap Allah. Dalam segi segala hal apa yang terjadi, tidak peduli. Kapan itu, di mana tempatnya, waktunya kapan, tidak peduli. Ketika Allah suruh malaikat maut ambil kita, kita menghadap sewaktu-waktu. Apa yang kita punya, tinggal. Makanya jangan dibanggakan segala apa yang kita punya. Segala apa yang kita seleksi di dunia ini, tidak ada apa-apanya. Dalam arti segala sesuatu yang kita bangga-banggakan dunia, tidak ada apa-apanya ketika kita menghadap Allah. Kala idza balaqati tar wa qila man wa dhanna annahu firaq, matilah kita. Putuslah semua apa yang kita punya. Maka dari itu, perbaiki mulai dari sekarang dengan kita belajar dalam majelis seperti ini. Yang keempat, jika merasa kurang teguh dengan kebenaran dan senantiasa gelisah, maka perhatikanlah bagaimana penerimaan kita terhadap nasihat orang yang dekat dengan kita. Siapa yang bisa menasihati kita? Siapa kerabat terdekat yang bisa menasihati kita? Ini kita terima nasihat kita. Nasihat mereka kita masukkan ke dalam hati kita, kemudian kita jalankan. Kalau kita merasa dekat dengan ulama, maka nasihat ulama kita dengerin. Kita sering datang ke suatu majelis. Ini penting buat kita pelajari. Apapun yang kita datangi pasti ada ilmunya. Nah, alangkah baiknya ketika kita datang dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membawa kita banyak fadilahnya. Dunia berada fadilahnya, akhirat banyak sekali fadilahnya. Ini yang sering kita pelajari, kemudian sering harusnya kita kejar. Jangan sampai kita mempelajari segala apa yang berhubungan dengan koneksi-koneksi ilmu yang nggak ada fadilahnya. Ilmu yang senantiasa membawa kita ke belenggu kemaksiatan. Ilmu yang membawa kita menjadi kita banyak sekali di situ mencerminkan banyak mudaratnya. Segala sesuatu yang nggak benar. Jangan, marilah kita belajar dengan ilmu-ilmu thalabul ilmi yang merupakan suatu wajib buat kita sebagai orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mencari ilmu yang jelas. Mencari ilmu yang banyak sekali untuk kita terapkan yang bermanfaat buat di akhirat. Ini pelajaran dasar. Tapi kenyataannya adalah kosong. Dengan amalan-amalan yang kita punya, tidak bisa istiqomah. Dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, tidak bisa tawadhu. Dengan segala apa yang kita lakukan, senantiasa membantah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah dimuliakan Allah. Marilah. Mudah-mudahan keempat yang perlu kita perbaiki ini bermanfaat buat kita. Mari kita salurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bermanfaat buat kita, anak-anak kita, dan bermanfaat buat orang yang sudah meninggalkan kita. Kita senantiasa support dengan doa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.